Kemudian lagi, Marvin tidak akan pernah mengakui kepada publik bahwa Nino adalah putranya. Satu-satunya waktu ketika dia bahkan berbicara dengan ayahnya adalah tentang misi yang dia kirimkan kepadanya. Marvin lebih seperti perwiranya daripada ayahnya. Namun, ketika Marvin bersama Erland, dia akan menjelma menjadi ayah yang baik dan penyayang. Nino dulu menganggap ini karena Marvin tidak bisa menerimanya karena dia lahir di luar nikah. Oleh karena itu, dia mendorong dirinya lebih keras, sehingga suatu hari, dia bisa menyentuh Marvin dan mereka akhirnya akan menjadi keluarga yang nyata. Sekarang dia memikirkannya. Mungkin Marvin bahkan tidak memperlakukannya sebagai putranya sejak awal. Jika ibunya benar-benar dibunuh oleh Marvin, lalu apa kemungkinan dia akan menjalin hubungan keluarga dengannya? Dia mungkin menahannya karena dia adalah alat yang nyaman. Nino tahu bahwa semua ini adalah kebenaran, tetapi dia menolak untuk percaya bahwa ayahnya sendiri akan memperlakukan ibunya dan dia seperti ini. Kamu melakukan semua ini untuk mendapatkan informasi dariku. Aku katakan lagi, aku tidak akan menyerah apapun. Nino menekankan sekali lagi, tetapi sulit untuk mengatakan apakah dia meyakinkan Keenan atau dirinya sendiri. Keenan menatapnya dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan memaksamu untuk menyerahkan apapun. Aku bisa mencari tahu lebih banyak sendiri. Teman-teman, bawa dia pergi, simpan dia di dalam kurungan dan tunggu perintahku." "Baik, Nona Keenan." Beberapa petugas keamanan bergerak untuk menyeret Nino pergi. Setelah mereka pergi, Vano segera bertanya kepada Keenan, "Apa yang kamu rencanakan dengan dia?" Keenan berkata sambil tersenyum, "Biarkan dia memproses ini selama sehari lalu kita akan membiarkannya pergi." "Mengapa?" tanya Jessie bingung. Vano mengangkat alisnya karena dia membaca pikirannya. "Kamu berencana untuk membiarkan dia mengkonfirmasi keaslian berita itu sendiri, kan?" "Betul sekali," Keenan mengangguk. "Lihat saja dia tidak akan mengakui kebenaran sampai dia menamparkan wajahnya. Lagi pula, musuh dari musuh kita adalah teman kita, dan dia mungkin saja sekutu terbaik kita." "Sekutu?" Jessie bingung lagi. "Tapi dia adalah putra Marvin, apakah dia akan mengkhianatinya? Jika Marvin benar-benar membunuh ibunya, apakah menurutmu dia akan terus bekerja untuk pria itu?" "Aku dapat melihat bahwa Nino ini masih memiliki otonominya sendiri. Dia belum menjadi alat yang lengkap untuk keluarga William, dan yang paling penting, dia tampaknya masih peduli dengan ibunya. Dan jika itu benar, maka dia akan mencoba yang terbaik untuk menemukan kebenaran." Setelah dia memastikan bahwa Marvin benar-benar terkait dengan kematian ibunya, dia akan berhenti bekerja untuk mereka. Dia mungkin tidak akan menjadi sekutu mereka, tetapi dia tidak akan menghalangi mereka. Selama itu bisa membantu Keenan mengalahkan keluarga William, dia tidak akan mengabaikannya. Lebih jauh lagi, Keenan mengerti bahwa Marvin pasti akan curiga jika dia membiarkannya pergi begitu saja. Menurut kepribadian kejam mereka, jika mereka curiga terhadap Nino, mereka pasti akan bertindak berdasarkan itu. Nino akan berada di dunia yang menyakitkan dan Keenan berharap itu akan cukup baginya untuk bangun dan melihat kebenaran. Tentu saja, Keenan juga mengingatkannya bahwa dia akan dikhianati. Dia, tentu saja, menolak untuk mempercayainya, tetapi dia hanya bermaksud menanam benih. Itu tergantung padanya apa yang harus dilakukan dengan informasi itu. Nino dikirim ke penjara. Dengan presiden di belakangnya, Keenan memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Pada malam hari, dia berhasil mengumpulkan lebih banyak informasi. Setidaknya dia berhasil memastikan bahwa Presiden Negara R berencana untuk berurusan dengan keluarga William. Jika tidak, dia tidak akan mengumpulkan begitu banyak informasi tentang keluarga William. Dia sedang menunggu kesempatan sempurna untuk menghancurkan mereka. Namun,
Dia tidak berani bergerak karena keluarga William memegang kelemahannya dalam genggaman mereka. Aku yakin kita dapat merasakan presiden ini. Jika tujuan kita serupa, kita dapat memilih untuk bekerja sama dengannya, kata Keenan kepada Vano. Vano mengangguk. Akan lebih baik jika kita bisa bekerja sama dengannya. Itu akan membuat berurusan dengan keluarga William lebih mudah. Aku hanya khawatir dia tidak dapat dipercaya. Itu juga menjadi perhatianku, tapi kita bisa mengujinya dulu. Bagaimana? Aku secara pribadi akan melakukan kontak dengannya. Jika dia memiliki niat untuk bekerja dengan kita, dia harus datang kepada kita. Vano menghela nafas. Apa kamu berencana untuk kembali ke negara R? Keenan mengangguk. Iya, aku akan kembali ke sana. Jika tidak akan ada kemajuan. Kapan kamu berencana pergi? Vano bertanya dengan bisikan lembut dan tatapannya berubah sedih. Keenan ragu-ragu. Dalam 2 hari lagi, aku akan pergi dengan Nino. Vano meraih tangannya dan berkata dengan tegas, aku akan pergi denganmu. Kali ini, itu akan berbeda dari terakhir kali. Kamu mungkin menemukan bahaya kali ini. Keenan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan perusahaanmu? Lagi pula, aku akan memiliki orang-orang yang melindungiku. Aku akan baik-baik saja. Meski begitu, aku harus ikut denganmu. Jika jabatan pengawalmu sudah terisi, maka aku hanya akan berada di sisimu. Bibir Vano melengkung membentuk senyuman. Atau kau tidak ingin bertemu denganku? Dia, tentu saja, tidak keberatan memilikinya di sisinya, tetapi dia tidak ingin membuang waktu. Jangan terlalu memikirkan ini, semuanya di sini akan baik-baik saja. Jika ada, tidak bersamamu hanya akan membuatku lebih khawatir, kata Vano prihatin dan menghiburnya dengan lembut. Keenan memutuskan. Oke, kalau begitu ayo pergi bersama. Wajah Vano tersenyum lebar dan menarik. Dia membelai lekukan rahangnya dan berkata dengan lembut, kamu harus berjanji padaku bahwa kita akan selalu seperti ini, oke? Keenan berkedip penasaran. Seperti apa? Bawa aku bersamamu kemanapun kamu pergi dan jangan biarkan aku pergi lagi. Vano tiba-tiba membungkuk dan mencium bibirnya dengan penuh gairah. Setelah berdiskusi dengan presiden, Keenan berencana untuk bertemu dengan presiden negara R bersama dengan seorang duta besar. Mereka bahkan datang dengan alasan yang sempurna untuk pergi ke country R, yaitu untuk mendeportasi Nino. Pada saat yang sama, mereka akan mengirim Elsa pulang. Tentu saja, di atas kertas, mereka tidak akan mengatakan bahwa mereka mendeportasi Elsa tetapi mengantarnya kembali ke negara asalnya. Keluarga Hermansyah diberitahu tentang fakta bahwa Elsa telah melintasi keluarga Dharmawangsa. Presiden secara pribadi memberitahu mereka tentang hal ini dan dengan cara yang sangat ramah, menyarankan agar anak buahnya mengawalnya kembali ke rumah. Keluarga Hermansyah tahu ini adalah kedok untuk mendeportasi Elsa. Mereka tidak punya masalah dengan ini. Elsa enggan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Alasan mengirim Nino kembali juga sudah diperbaiki. Catatan resmi menyatakan bahwa dia ditahan di bandara karena bertindak mencurigakan. Dia sangat tidak kooperatif selama penyelidikan, jadi mereka tidak punya pilihan selain mendeportasinya kembali ke negara R. Tidak disebutkan hubungannya dengan keluarga William. Ini untuk memberi Marvin kesan bahwa dia masih memegang kendali. Apakah Nino akan berterus terang setelah dia kembali adalah hak prerogatifnya. Keenan tidak takut dia akan memberitahu Marvin segalanya, tetapi dia yakin dia tidak akan melakukan itu, setidaknya tidak secepat ini, karena dia secara pribadi telah membicarakannya dengannya. Kita tidak akan mengungkapkan fakta bahwa kamu telah terpapar dengan keluarga William, sehingga kamu dapat kembali kepada mereka tanpa rasa takut. Tentu saja, jika kamu ingin berterus terang kepada Marvin, itu akan baik-baik saja bagi kami juga karena kami berencana untuk mengejar mereka pada akhirnya. Namun,
Aku menyarankan kamu untuk berpikir 2 kali sebelum melakukan itu, karena siapa tahu, kamu mungkin perlu bekerja sama dengan kami di masa depan, kata Kinan kepadanya dengan penuh arti. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.